Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Jadi sebelumnya mohon maaf, kayaknya saya kemarin tidak sempat masuk ke kelas untuk menjelaskan ini. Jadi ada beberapa yang harus saya jelaskan perihal setelah kita melaksanakan UTS. Tapi sebelumnya untuk nanti cara UTS atau waktu mengerjakan UTS itu disesuaikan dengan jadwal UTS ya. Jadi tidak ada lagi nanti kayak perbaikan UTS atau perpanjangan waktu untuk mengerjakan soal UTS. Nah, jadi nanti tinggal disesuaikan. Kalau misalnya memang ada permasalahan yang harus dilakukan dan tidak dapat mengerjakan UTS sesuai dengan jadwal, nanti informasikan saja dulu ke saya, nanti kita atur untuk waktu mengerjakannya atau kita ganti lain hari. Oke, nah di sini ada beberapa hal yang sepertinya penting harus saya jelaskan perihal setelah kita UTS. Saya rencananya mau akan melakukan praktek ya. Prakteknya sih sederhana aja, karena setelah UTS pertemuan kita kan cuman tinggal 8 hari dikurang mungkin 1 atau 2 hari presentasi project. Jadi nanti saya bagi kelompok di kelas, nanti beberapa mungkin ada 3, 4 atau 5 orang, mungkin rata-rata 4 atau mungkin 5. nantinya kalian membuat sebuah project game aplikasi edukasi sederhana. Sebelumnya saya bahas tentang ini ya, yang berhubungan aplikasi edukasi interaktif yang berhubungan dengan agama atau Islam, yang kayak misal pengenalan huruf hijaiyah, terus misalnya ini ketemu ini nanti hukumnya apa, terus nama-nama dari nabi dan rasul mungkin, atau nama malaikat dan sebagainya, mungkin tugas malaikat dan sebagainya, atau cerita nabi, cerita apa, bebas lah, silahkan. Nah terus yang kedua kemarin kita bahas, yang kedua selain agama ada yang berhubungan dengan budaya ya. Nah yang budaya kemarin yaitu kayak pengenalan baju adat, alat musik adat, mungkin kayak rumah adat dan sebagainya yang berhubungan dengan adat. Nah kalau misalnya memang nantinya kan agak banyak nih kelompoknya, mungkin ada 5 atau 6 kelompok. Kalau misalnya nanti kelasnya banyak orangnya, itu jadi banyak nanti judulnya ya, karena tidak boleh sama. Nah kalian nanti koordinasi aja antara kelompok, nanti jangan sampai ada judul yang sama, karena banyak juga kan yang bisa diangkat. Misalnya nih, kayaknya saya tidak cocok pak, atau saya hanya mau yang sederhana aja, misalnya yang berhubungan dengan sampah misalnya. Kan sekarang jadi latar belakangnya adalah sekarang itu banyak terjadi penumpukan sampah yang berakibat misalnya banjir, penyakit di mana-mana, dan itu sulit untuk diedukasi. Mungkin ketika kalian sebagai anak muda melihat orang dewasa atau orang tua yang membuang sampah sembarangan, mungkin ketika kalian tegur, pak tidak boleh buang sampah sembarangan, silakan buang sampah di tempatnya, mungkin respon beliau nanti marah mungkin ya, karena itu udah terjadi kebiasaan yang dilakukan mereka setiap waktunya. Nah jadi di sini kita membuat sebuah edukasi untuk yang bukan untuk orang dewasa, mungkin hanya untuk anak-anak yang nantinya generasi selanjutnya, generasi kita atau generasi di bawah kita tidak melakukan hal yang sama, atau sadar akan kebersihan itu lebih baik daripada kotor, atau membuang sampah di tempatnya itu lebih baik daripada membuang sampah sembarangan, karena berakibat misal banjir, penyakit dan sebagainya. Nah mungkin karena latar belakang itu kita buat sebuah game interaktif yang berhubungan misal bagaimana kita memilih atau memilah-milah sampah-sampah yang misal ada sampah yang bisa diurai atau sampah yang bisa dijadikan pupuk, terus sampah yang kedua sampah yang mungkin berhubungan dengan bahan baku plastik yang bisa didaur ulang, terus sampah yang berupa besi, kayu, mungkin kaca dan sebagainya. Nah pengetahuan itu yang kita bakal install dalam sebuah sistem aplikasi edukasi
yang interaktif, yang diperuntukkan untuk anak-anak aja. Jadi jangan terlalu ribet karena kita pertemuan kan cuma sedikit nih, tinggal 7 atau 6 kali pertemuan aja, atau dalam mungkin 2-3 bulan aja lagi. Nah, kenapa jadi tugas ini ada? Karena saya berharap nantinya kalian ke trigger karena pernah membuat project ini, nantinya kepikiran kayak kayaknya membuat aplikasi kayak gini juga bisa mudah kayak gitu dibanding dengan web, atau saya kayaknya lebih lebih suka di bagian desain dibanding membuat web dan sebagainya. Nah, nanti aplikasi yang saya usulkan Adobe Animate karena banyak untuk tutorialnya banyak nih. Misal nih kayak saya lihat di Wandah ada, tapi nanti sekali-sekali saya masuk juga akan mungkin mempresentasikan cara-caranya. Tapi kalian coba lihat sendiri di Wandah W. Nah, di sini ada beberapa aplikasi edukasi atau aplikasi yang interaktif lah, yang sederhana, yang dapat kita improve, yang disesuaikan dengan project kita nantinya. Ini kayak hewan tebak gambar, terus tebak satwa dan sebagainya, banyak. Nanti kalau misalnya kalian mau menggunakan Adobe Animate atau HTML5 atau apa lagi yang lainnya, Unity dan sebagainya, boleh, silahkan. Jadi tidak terpaku pada Adobe Animate, silahkan di improve sendirilah. Nah, itu ya tadi ya, jadi bisa macam-macam tuh, bisa berupa edukasi yang macam-macam lah. Kalau misalnya memang suka matematika, saya mau bikin aplikasi atau game interaktif yang berhubungan dengan matematika apa misalnya, atau mungkin berhubungan dengan pengenalan anggota tubuh atau manfaat buah bagi kesehatan. Berarti latar belakangnya kayak gini nih, latar belakangnya anak-anak zaman sekarang atau anak kecil zaman sekarang tuh susah untuk suka terhadap misal buah atau sayuran. Nah, padahal di dalam sayuran terkandung banyak vitamin yang bermanfaat bagi perkembangan mereka, mungkin perkembangan tumbuh, perkembangan kepintaran dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita mengedukasi anak-anak nantinya agar mungkin paling tidak dia suka dulu dengan paling tidak dia tahu dulu manfaat dari sayuran, buahan itu bagi tubuh apa aja. Nah, yang kita harapkan setelah itu adalah mereka bisa mencoba dan menyukainya, kayak gitu ya. Jadi bisa tentang apa aja. Jadi jangan terpaku pada hal-hal yang sifatnya itu yang sudah saya sebutkan tadi, bisa bebas, bisa tentang apa aja. Anggota tubuh, terus apalagi ya, hewan, pengenalan hari mungkin, tanggal dan sebagainya. Oke, nah untuk presentasinya di sini nanti saya kirimkan ke ketua kelas. Untuk bahan presentasi itu ada pendahuluan sama kayak bikin makalah ya, makalah, proposal, skripsi dan sebagainya. Di sini sudah saya berikan poin-poinnya, mungkin bisa kalian gunakan nantinya untuk presentasi. Yang pertama adalah pendahuluan, rumusan masalah yang udah saya bahas tadi. Misal judulnya tentang manfaat buah atau sayur bagi kesehatan anak-anak misalnya. Berarti rumusan masalahnya adalah anak-anak sekarang sulit sekali dalam menyukai sayur atau buah misalnya, atau latar belakangnya banyak sekali anak-anak yang kekurangan vitamin karena kurang makan sayur dan buah dan sebagainya. Itu latar belakang masalahnya misalnya. Nah, nanti jelaskan aja kenapa game interaktif ini penting, nanti jelaskan aja kenapa bla bla bla, karena nanti untuk menambah pengetahuan bagi mereka agar mereka dapat menyukai bla bla bla, kayak gitulah kira-kira tujuan dari presentasi. Mungkin nanti kalau misalnya memang yang di poin-poin ini kayak yang kuning kayak gini kayaknya tidak perlu dan tidak bisa dijelaskan dengan judul yang kalian ambil, nggak usah, nggak apa-apa, nggak dimasukkan juga nggak apa-apa. Nanti platform yang diambil pilih aja, misal nanti publishnya di mana nih, web, mobile, desktop atau yang lainnya. Oke, sudah saya sebutkan tadi, bisa menggunakan Adobe Flash, Adobe Animate, Unity, HTML5 dan sebagainya. Nanti saya kirim ke ketua kelas.
Nah, terus selanjutnya di sini ada storyboard. Nah, storyboard ini saya bikin di ChatGPT ya. Kalau misalnya kalian merasa bingung nih nanti mau ceritanya tentang apa. Jadi selain presentasi yang ini poin-poin yang mau kalian sampaikan, terus yang kedua nanti yang dipresentasikan adalah storyboardnya. Nah, di sini ada contoh nih. Nanti jangan terpaku pada misalnya pengenalan buah, misalnya judulnya terlalu kaku nih, pengenalan buah. Nanti bisa aja karakternya misalnya namanya Ochan, Ichi dan sebagainya, tidak masalah. Tapi poin yang dipresentasikan untuk project tadi memang sesuai dengan storyboardnya. Nah, di sini judulnya misalnya petualangan buah ajaib misalnya. Nah, tingkat kesulitannya mudah. Nah, tujuannya adalah mengajarkan anak-anak tentang manfaat buah untuk kesehatan mereka misalnya. Adegan 1 pengenalan bla bla bla. Nah, ini bisa dibuat di sini. Untuk storyboard bentuknya bukan seperti ini ya. Ini supaya kalian lebih mudah aja nanti kalau misalnya mau cerita, ceritanya kayak gini nih, kayak gitu. Nah, untuk storyboard yang sebenarnya itu bentuknya kayak gini. Storyboard yang sebenarnya yang nanti kalian presentasikan ada minimal 3 kolom lah, misalnya di scan 1 atau 2, nggak apa-apa. Nanti di scan 1 misalnya, atau frame 1 halaman loading biasanya kan ya. Di halaman 1 tuh halaman loading. Sebelum mulai game kan ada halaman loading. Nah, nanti di sebelah kanannya tuliskan aja keterangan berikut adalah halaman loading misalnya. Di bagian bawah terdapat tampilan loading game. Setelah loading game 100% atau selesai, maka akan berlanjut ke menu utama misalnya. Nah, setelah loading nanti kan masuk ke menu utama nih. Nah, menu yang ini nanti di konsep aja kira-kira mau apa aja di menu utama, misalnya cara bermain, pengaturan, keluar dan sebagainya. Nanti dijelaskan di sini. Pada menu utama terdapat beberapa tombol atau beberapa button. Yang pertama adalah pengaturan, misal cara bermain, exit, play dan sebagainya. Nah, nanti di frame selanjutnya atau di scan selanjutnya, misalnya kita mau menjelaskan tentang peraturan nih, ya udah buat scan di sini, scan pengaturan, penjelasan atau apa ya? Ya penjelasan lah, nanti tuliskan aja di scan penjelasan ada apa aja tuh. Nah, jelaskan lagi di sini, di scan ini terdapat penjelasan tentang cara bermain bla 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 kayak gitu. Jadi bentuk storyboardnya kayak gini ya, tabel. Jadi kalian bikin visualnya bebas aja, nanti mau pakai Word atau mau pakai apapun, nanti kan ada save tuh. Nah, tinggal dibentuk aja kotak kayak gini. Nanti buttonnya di sini, keterangannya di sini, buttonnya di sini, atau ditulis tangan juga nggak apa-apa. Jadi untuk storyboard ya, karena ini hanya konsep dulu untuk pertemuan pertama, di konsep dulu aja. Nanti minimal di UAS kan saya tidak memberikan soal lagi nih. Nah, ini projectnya untuk nanti UAS. Jadi ketika UAS minimal 80% sesuai dengan storyboard atau yang kalian jelaskan pada poin-poin presentasi yang kalian jelaskan. Oke, misalnya nih kami bingung nih Pak, kok mau ambil judul apa misalnya. Ya udah tanya aja ChatGPT aja mungkin, atau AI yang lain. Gak apa-apa untuk ide-idenya mau apa. Nah, di sini saya tuliskan misalnya, buatkan saya storyboard tentang game interaktif sederhana tentang pengenalan tubuh manusia misalnya. Oke, nama gamenya berarti diusulkan oleh si ChatGPT nih, jelajah tubuh manusia. Nah, game ini dirancang untuk membantu pemain untuk mengenali anggota tubuh manusia dengan cara interaktif, edukatif, bla bla bla. Nah, nanti dijelaskan nih, di layar utama akan menampilkan gambar seorang manusia berbagian tubuh, bla bla bla. Kayak gitulah. Nanti kalau misalnya kalian mau mau cari judul, boleh menggunakan AI atau apapun lah. Nanti disesuaikan aja setelah konsep dari ceritanya dapat nih, udah ya kalian tinggal buat ini, berarti apa tadi namanya, storyboard. Tinggal buat storyboardnya aja. Nanti buat tabel seperti ini, visualnya kayak gini, keterangan atau penjelasannya seperti ini. Nah, untuk presentasi poinnya, presentasi yang ini kita laksanakan setelah UTS ya. Ini kita UTS berbarengan dengan storyboard. Jadi setelah selesai presentasi ini, rumus masalah bla
bla bla, pendahuluan, manfaat dan sebagainya, baru kalian tampilkan storyboardnya seperti apa, kayak gitu. Nanti minimal 80-90% sesuai lah nanti pas sudah di hasil akhirnya. Oke. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau misalnya memang ada pertanyaan yang harus ditanyakan dan tidak mengerti atau bingung, atau mungkin kelompoknya misalnya Pak, di kelompok kita cuma ada 2 orang karena yang 3 atau yang 2 itu tidak aktif Pak, dan sebagainya, silahkan chat saya secara pribadi ya. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.